Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat rahmat dan kasih setia Tuhan untuk semua yang Tuhan telah buat dan kerjakan bagi kami. Pagi hari ini kami akan mendengar dan merenungkan bagian-bagian dari firman-Mu. Celikan mata rohani kami, Roh Kudus bekerjalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 136 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentara ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setelah Allah membawa umat-umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan tulah-tulah yang menunjukkan keperkasaan dan kekuatannya, Allah tidak melepaskan mereka sedemikian rupa. Tapi Allah terus menuntun sampai selesainya perjalanan hidup mereka seperti yang dikehendaki oleh Allah. Keluarnya mereka dari tanah perbudakan berarti ada kebebasan yang sepenuhnya. Belum. Itu belum selesai. Masih ada banyak tahap-tahap yang harus mereka lalui. Dan itu adalah cara kerja Allah untuk mendewasakan umat-umat Israel. Setelah mereka dibawa keluar oleh Allah dengan tangan perkasa, dengan tangan kuat, dituntunnya mereka dengan kekuatan Allah. Tibalah mereka di sebuah tempat, yaitu yang bernama Laut Teberau. Laut ini adalah sulit untuk diseberangi. Atau laut merah, laut kematian, laut yang cukup ganas pada waktu itu. Bagaimana mungkin mereka menyeberangi sebuah laut yang sedemikian ganas? Tidak bisa. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, inilah saat terakhir. Inilah waktu kematian itu. Tetapi tidak ketika Tuhan menuntun umat-umatnya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua bagian. Laut Teberau dibelah menjadi dua oleh Allah. Ini adalah tangan Allah yang bekerja bagi mereka dalam rangka membuka jalan agar umat-umat Allah itu dapat terbebas, terlepas kepada satu tempat yang lebih baik. Saya ingin katakan begini, kesulitan yang kita anggap paling besar, dan mungkin ini kita berkata inilah akhirnya, inilah puncak selesainya perjalanan hidup saya. Tapi saya ingin katakan kalau Tuhan beserta dengan kita, Dia akan membuka jalan baru, meskipun di tengah-tengah laut, meskipun di depan kita laut dan sulit untuk diseberangi. Tuhan bisa membuat jalan kepada kita, di mana laut itu dibelah dua oleh Allah. Kemudian mereka dapat berjalan melaluinya. Ayat 14, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Sekali lagi ada intervensi Allah, dan menyeberangkan Israel. Ketika laut itu dibelah oleh Allah, Tuhan menyeberangkan mereka. Ada intervensi Allah di dalam perjalanan hidup mereka ketika mujizat itu terus terjadi. Lalu ayat 15, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Ini rupanya laut Teberau bukan akhir dari segalanya bagi umat-umat yang dituntun oleh Allah dengan tangan keperkasaannya. Tetapi adalah kuburan terakhir bagi Firaun dan pasukannya. Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, bagi mereka yang memberontak, bagi mereka yang melawan Allah.
Nah, saya ingin katakan begini, kehidupan kita adalah hanya bergantung kepada Tuhan. Kita hanya berdasarkan belas kasihan dari Allah. Dan dari situlah kita dapat menikmati kebesaran, kekuatan, kekuasaannya. Sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik. Semata-mata hanya Tuhan yang menyeberangkan. Tuhan yang membawa keluar. Tuhan yang menghantar kita kepada satu tempat. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.